Halo semuanya, kenalin, nama gua Tomsa Jusestian Manulang, atau biasa dikenal sebagai Tomsa. Pada video kali ini, gue bakal bahas mengenai objek wisata di Ancol yang wajib banget lu kunjungi. Kita tahu nih, Ancol itu adalah sebuah tempat wisata yang berada di Jakarta. Dan kalau orang Jakarta harusnya sih udah pernah ya ke Ancol gitu. Pasti udah pernah main ke Ancol. Mungkin pas liburan semester atau gimana. Karena ini menjadi objek wisata yang menarik banget. Tapi di Ancol ini banyak banget objek wisatanya gitu. Ada 10 lebih. Dan gue akan merekomendasikan beberapa objek wisata yang wajib kalian kunjungin kalau ke Ancol gitu. Jadi tujuannya untuk mengedukasi teman-teman yang udah pernah ke Ancol tapi belum pernah masuk objek wisata yang seru nih, dan untuk orang teman-teman yang belum pernah ke Ancol juga, supaya kalau ke Ancol tahu harus main kemana. Tapi ingat, karena sekarang lagi ada pandemi COVID-19, gue harap teman-teman bijak ya kalau mau ke Ancol. Kalau memang bisa menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan, silakan. Tapi kita ikutin pemerintah, di rumah juga bisa kok. Lebih baik di rumah. Sebelum kita bahas mengenai sejarah, sebelum kita bahas mengenai Ancol lebih jauh lagi, ada baiknya nih kalau kita bahas mengenai sejarah Ancol. Jadi sebenarnya Ancol ini udah berdiri dari tahun 1966. Taman Impian Jaya Ancol atau yang lebih dikenal sebagai Ancol ini sudah ditunjuk sebagai kawasan wisata terpadu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mewujudkannya, maka dibentuk Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol. Nah, tahun 1992 status Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol ini diubah menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai dengan Akta Perubahan nomor 33 tanggal 10 Juli 1992, dan di tanggal 2 Juli 2004 ada perubahan lagi gitu. Ancol melakukan go public dan mengganti statusnya menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Ya, itu sejarah singkat aja lah. Ternyata Ancol ini udah lama banget berdirinya dan mengalami proses yang panjang banget. Bahkan sampai hari ini mereka terus mencoba berkembang gitu. Ancol masih mencoba mengembangkan objek wisata di dalamnya. Jadi lokasi Ancol ini terletak di Jakarta Utara, teman-teman. Ya, dia berhadapan dengan Laut Jawa. Taman Impian Jaya Ancol merupakan kawasan resort tepi pantai yang berdiri di atas lahan seluas 80 hektar. Ini gue dapetin di situs blog gitu. Gue bakal bahas mengenai harga tempat objek wisata yang wajib dan apa yang bakal kamu dapetin kalau lu pada datang ya ke objek wisata ini, biar kalian semakin tertarik gitu. Ya, ini bisa jadi bahan liburan kalian kalau udah pandemi udah selesai gitu ya, atau angka COVID di Jakarta udah mulai menurun, udah mulai aman nih. Oke, kita bahas dulu ya dari harga masuknya. Jadi kalau kita mau masuk kawasan Ancol, kita harus bayar per orang 25.000. Kalau kita bawa mobil gitu ya, mobilnya juga kena cas, yaitu 25.000. Kalau motor 15.000. Itu kira-kira. Nah, tempat pertama yang wajib banget kamu kunjungin kalau ke Ancol itu adalah landmark Welcome to Ancol dan juga pantai-pantainya. Nah, landmark Welcome to Ancol tuh spot foto yang wajib banget kalau kamu baru pertama kali ke Ancol, ya kan? Biar kayak ada bukti sah gitu. Kalau udah pernah main ke Ancol, dan ini gratis. Baiknya ini gratis. Yang pertama tuh landmark Welcome to Ancol ya. Itu tuh kayak ada di backgroundnya tuh pantai-pantai gitu, lautan gitu. Terus
Di Ancol ini tuh ada taman dan pantai yang merupakan wahana hiburan yang menawarkan kesegaran suasana pantai. Jadi tuh kalau kalian main ke pantai Ancol tuh, kalau udah pas ya, pasti tuh adem dah, adem gitu, adem kena angin ya, tapi matahari tetap panas nih. Nah, pantai di Ancol tuh gratis. Ada 5 pantai yang ada di Ancol, yaitu Pantai Festival, Pantai Indah, Pantai Elok, Pantai Ria, dan Pantai Karnaval Beach Club. Dan ada juga Danau Impian sepanjang kurang lebih 5 km dengan Promedes sepanjang 4 km. Dan ini gratis. Jadi kalau teman-teman mau liburan ya murah gitu ya, kita bisa nih main ke pantai, tinggal bawa tikar, makanan, snack, ya udah kita kumpul keluarga. Tapi ingat, patuhi protokol kesehatan gitu. Jangan sampai kita membahayakan orang lain dan membahayakan keluarga kita juga. Jadi tempat pertama adalah pantai dan juga landmark Welcome to Ancol. Itu wajib ya. Lalu yang kedua nih, ada Dufan, ya kan? Atau dikenal dengan dunia fantasi. Kita bahas harga tiketnya dulu kali ya. Harga tiket untuk masuk ke Dufan ini adalah 295.000. Itu per orang. Kalau kita lewat online itu harga segitu. Itu udah termasuk tiket masuk Ancol. Itu harganya 295.000. Memang harganya tuh lumayan pricey dan mahal. Tapi menurut gue secara pribadi ini tempat yang seru banget. Seru banget gitu. Jadi gue bahas dikit dulu. Kalau dunia fantasi ini dibuka pada tanggal 29 Agustus 1986 dan merupakan theme park pertama yang dikembangkan oleh Ancol. Dufan merupakan pusat hiburan outdoor terbesar di Indonesia yang memanjakan pengunjung dengan fantasi keliling dunia. Itu. Dan ada banyak banget wahana seru yang bisa kalian lihat di Dufan. Ada, kalau mau yang main aman-aman nih, bisa ke Istana Boneka atau Biang Lala yang lingkar, yang kayak bulat, terus kalian tuh muter gitu, naik ke atas pelan-pelan gitu. Terus kalau yang mau menegangkan, ada Halilintar, ada Histeria, Tornado, Kora-Kora. Wah, itu menegangkan. Terus kalau mau yang basah-basah gitu ya, permainan yang ada airnya tuh ada Arung Jeram dan Niagara gitu. Jadi ini tempat yang benar-benar seru banget. Kalau kalian anak muda dan sehat nih ya, boleh nih main kesini. Terus tempat selanjutnya, setelah gue bilang tadi, yang pertama adalah landmark Welcome dan pantai-pantainya, lalu Dufan. Yang ketiga nih, Faunaland. Nah, Faunaland ini apa sih? Ini merupakan kebun binatang kecil yang terletak dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Nah, jadi di Faunaland ini kita dapat kesempatan untuk refreshing alam gitu dan mempelajari tentang satwa-satwa langka yang ini cocok loh untuk liburan keluarga. Kalau kita jauh ke Taman Safari, orang Jakarta nih boleh nih ke Faunaland. Nah, kebun binatang ini tuh memiliki fokus edukasi bagi pengunjungnya. Jadi kita bisa melihat satwa-satwa liar, kita bisa bermain, dan juga ada atraksi yang dilaksanakan pada jam-jam tertentu. Selain itu di Faunaland ini kita tuh harus banget yang namanya pakai Safari River Cruise. Ya, jadi kita mengendarai kapal berkeliling kebun binatang ini. Jadi dia kayak kita pakai kapal terus muterin apa ya, kayak danau buatan kalau nggak salah ya. Gue pernah dengar itu buatan gitu. Untuk harga masuknya lebih murah lah daripada Dufan, ya kan? Jadi harga normal itu 65.000 dan kalau weekend 75.000. Kalau yang buat teman-teman yang mau ngajak ade atau mau ngeliat satwa liar yang refreshing gitu, ngeliat alam ya kan, boleh banget nih kesini, datang ke Faunaland. Tentu patuhi protokol kesehatan. Nah, selanjutnya yang keempat ada SeaWorld. Nah, kalau di SeaWorld ini kita bakal ngelihat fokusnya hanya untuk hewan-hewan
alam bawah laut gitu. Tapi bukan cuman ikan-ikan laut ya, tapi ada ikan air tawar juga. Dan di sini tuh banyak banget spesiesnya. Kalian bisa ngeliat dan ngerasain. Bahkan ada kolam-kolam yang kita bisa megang ikannya gitu, memang ditunjukkan. Memang dibuat kolam yang kayak buat kita sentuh gitu ikannya. Nah, ini tuh seru banget buat ngedukasi, dan ya kita bisa foto-foto dan juga ngeliat kehidupan bawah laut tentang ikan-ikan dan banyak belajar. Secara pribadi gue udah beberapa kali kesana dan seru gitu. Dan ini cocok banget sih sebenarnya buat teman-teman yang punya adik sih. Sekali lagi ini cocok buat anak kecil gitu, karena mereka bisa ngeliat hewan-hewan laut. Nah, kalau buat harga, jadi kalau buat regular weekday kita bayar 110.000, dan kalau weekend harga per orangnya 130.000. Ya memang tergolong lebih mahal dari Faunaland, tapi boleh untuk kamu coba gitu. Nah, lalu yang terakhir nih, ya yang terakhir, jadi ada 5 objek wisata yang wajib kamu kunjungin ya. Yang terakhir adalah gondola gitu. Jadi untuk harga dulu deh, untuk harga gondola itu untuk paket 2 orang 78.000, dan kita tuh bakal ngiterin Ancol gitu. Yang nggak semuanya udah ada lintasannya. Gondola tuh apa sih? Itu kayak kereta yang ada di kereta, tapi dia jalan tuh di atas langit gitu loh. Jadi ada kabel di atasnya dan kita tuh kayak jalan gitu. Nah, sensasi serunya adalah kita bisa kayak ngelihat dari atas gitu keadaan Ancol gitu. Kita karena di kereta itu di sekelilingnya itu kaca, jadi kita bisa bener-bener leluasa buat ngelihat keadaan kota Ancol dari atas. Ini seru banget. Nah, itu adalah beberapa objek wisata yang wajib kamu kunjungi kalau kamu ke Ancol. Yang pertama, ya kan? Yang pertama tadi pantai dan welcome landmarknya, Dufan, Faunaland, SeaWorld, dan gondola. Semoga video ini membantu teman-teman untuk menjadi referensi kalau liburan ke Ancol. Oke? Sekiranya itu aja dari gua. Tuhan Yesus memberkati. See you.